Shalom, my students. Shalom, dear. Okay, how are you today? Amazing. Wonderful. Yes, good. Okay. Yes. As usual, every morning we want to do our daily devotion. Today, Ma'am Ningsi wants to lead our devotion. So, please take your Bible and then sit properly. Okay. Ma'am Ningsi, time is yours. Okay. Good morning. Hai. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan yang baik, sangat baik, dan sungguh memang sangat baik. Terima kasih. Tak berhenti kami bersyukur untuk semua hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Hari di mana kami memasuki hal-hal yang baru, musim yang baru, yang datang dari Tuhan. Terima kasih. Luar biasa kami melihat bagaimana Tuhan menolong kami untuk melewati hari-hari kami dan kami sampai pada hari ini. Ucapan syukur kami mengalir dari dalam hati kami Tuhan. Dan terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Pagi hari ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah hati kami lembut, Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami, bahkan ada di dalam kami, memberikan pengertian kepada kami untuk kami bisa alami perubahan hidup. Berikan kami hati yang lemah lembut itu ya Tuhan, hati yang mau diajar, hati yang mau berubah. Karena itulah yang membuat kami bisa mendengarkan perkataan-Mu dan mengubah kehidupan kami. Menjadi lebih baik dari sebelumnya menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Terima kasih. Memberkati semua anak-anak ini Tuhan. Tanah hati mereka biarlah tanah hati yang subur. Tuhanlah yang menambah-nambahkan level iman ke dalam hidup mereka. Sehingga mereka bisa memiliki iman setiap kali mereka mendengarkan firman. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap untuk belajar tentang kebenaran-Mu sehingga kami lebih lagi mengenal Engkau daripada sebelumnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sudah 37 ya. Oke. Saya harap yang baru bergabung, duduk ya anak ya, duduk yang rapi. Kadang-kadang karena buru-buru jadi nggak fokus juga. Ya, nafasnya mungkin masih huha. Sudah disuruh mendengarkan firman Tuhan, nggak fokus juga. Ya sayangnya, jadi kan kita mendengarkan firman Tuhan itu kan, nak, paling 10-15 menitnya. Nggak lama-lama. Jadi coba di 15 menit itu. Ya, perlu perubahan pola pikir dulu ya sayang ya. Apa yang saya maksud berubah pola pikirnya nak? Devotion itu bukan untuk kamu hanya mengikuti aturan di sekolah saja. Ya karena sekolah bilang devotion ya udahlah. Yang penting muka saya kelihatan, saya duduk, udah that's it, cukup. Kalau kamu punya pemikiran seperti itu nak, itu salah. Salah itu sayang ya. Dan kamu yang rugi. Rugi, ya. Kita membuat devotion ini bukan supaya ya udah ada aturan, ada peraturan saja. Bukan itu tujuannya. Tetapi devotion ini diadakan supaya kamu bertumbuh. Ya. Setiap hari kamu diberikan firman supaya kamu bertumbuh. Apa yang bertumbuh? Rohmu. Ya nak ya, sama seperti semalam saya sampaikan. Ini daging. Ketika kamu lahir, dagingnya kan kecil, tubuhmu kecil, ya.
Bagi yang sudah belajar proses pertumbuhan pada makhluk hidup, tentunya sudah tahu. Ketika kita baru lahir, kita itu kecil. Baby, bayi. Apa yang membuat kamu bisa besar seperti sekarang? Apa yang membuat kamu bisa memiliki kemampuan seperti sekarang? Berjalan, berlari, belajar, menyanyi, dan segala macam. Apa yang membuat kamu bisa bertumbuh? Badanmu ini, tubuhmu ini, bertambah panjang, bertambah lebar, bertambah tingginya. Apa yang membuatmu bertumbuh? Kamu makan. Kamu makan makanan yang bisa dimakan oleh tubuhmu. Bisa diproses oleh tubuhmu. Mama, papa kasih kamu makan. Akhirnya kamu semakin hari semakin bertumbuh tubuhnya. Semakin bertambah besar, bertambah berat, bertambah tingginya. Akhirnya kamu seperti sekarang besarnya, tingginya, beratnya bertambah karena bertambah. Kenapa? Karena kamu dikasih makan. Ya, sebagian besar mungkin makan nasi, tapi ada makanan yang lain di luar nasi, selain nasi. Itu yang membuat badanmu itu bertumbuh. Ya nak ya, penting nggak itu makan? Penting, sangat malah. Kalau nggak makan apa yang terjadi? Mati. Ya kan sayang ya? Sanggup nggak kamu nggak makan sehari? Ya udah lemas lah itu. Udah loyo lah itu. Oyong lah itu. Tak makan 2 hari? Tergeletak lah itu. Kalau nggak makan terus, ya bisa mah diantar ke perumnas juga lah itu kan. Perumahan manusia tak bernafas. Jadi makanan yang kamu makan setiap hari itu nak, itu berguna bagi tubuhmu. Menambah panjangnya, menambah beratnya, menambah tingginya. Sehingga kamu menjadi seperti sekarang. Tambah besar. Kalau kamu nggak dikasih makan dari bayi dulu, nggak akan mungkin kamu sampai seperti sekarang. Nggak mungkin. Mustahil itu. Prosesnya nggak akan ada. Yang ada mungkin kita sudah nggak hidup lagi. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Seperti itu juga lah rohmu. Semalam sudah saya sampaikan. Rohlah yang menggerakkan dirimu, menggerakkan otakmu berpikir, menggerakkan jantungmu. Begitu rohmu kembali kepada penciptanya atau kepada Tuhan, semua nggak ada gunanya. Jantung otomatis berhenti, paru-paru berhenti, semua berhenti, darah berhenti mengalir. Belum lagi keputusan-keputusan yang kamu ambil dalam persoalan hidupmu. Siapa yang menggerakkan itu semua? Rohmu. Nah, sama seperti tubuhmu dikasih makan supaya kuat, supaya sehat, kan kamu makan supaya tubuhmu sehat dan kuat, ya toh? Karena dengan sehat dan kuatlah kamu akan bisa melakukan aktivitas. Sama seperti tubuhmu, kamu kasih makan supaya sehat, supaya kuat. Rohmu juga kayak gitu. Kan semalam sudah saya sampaikan. Di dalammu ada yang namanya rohmu. Kita belum bicara roh Allah ya. Masih rohmu. Rohmu juga perlu bertumbuh. Perlu kuat. Perlu sehat. Sama kayak tubuhmu. Kalau rohmu nggak kuat, rohmu nggak sehat, ya rohmu sakit juga. Sakit juga itu. Mungkin bisa mati juga rohmu. Sama seperti daging tadi. Tubuhmu tadi. Nggak dikasih makan. Kalau tubuhmu nggak dikasih makan, lemes lah. Loyo lah. Rohmu juga kayak gitu. Kalau rohmu tidak diberi makan, rohmu juga loyo. Rohmu juga lemes.
Kalau rohmu loyo, rohmu lemas, itu akan sangat mempengaruhi keputusan atau reaksi tubuhmu. Mempengaruhi pola pikirmu, mempengaruhi kondisi hatimu. Itu kalau rohmu lemas, kalau rohmu kuat, gak sehat. Keputusan-keputusanmu, kondisi hatimu, pola pikirmu, itu sangat dipengaruhi oleh kondisi rohmu. Semalam sudah saya sampaikan, di dalammu ada rohmu. Di dalam Teacher Astri ada roh Teacher Astri. Di dalam Daniel ada roh Daniel. Roh Daniel itulah, atau roh siapa? Tasya. Di dalam Tasya ada roh Tasya. Selama roh Tasya itu belum diambil atau belum dikembalikan kepada penciptanya, dia akan bergerak di dalam Tasya. Cara berpikirnya, kondisi hati Tasya itu dipengaruhi oleh roh Tasya yang ada di dalam dia. Badannya mampu atau tidak bergerak, ya ditentukan oleh makanan tadi. Sehat atau tidak ditentukan oleh makanan tadi. Kamu selalu disuruh makan makanan yang sehat, jangan makan makanan yang tidak sehat, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, supaya tubuhmu apa? Supaya tubuhmu sehat. Banyak aturan supaya tubuhmu sehat. Kalau enggak, ya tubuhmu akan menjadi tubuh yang sakit lah. Jangan makan es krim, banyak-banyak dan sering-sering. Jangan makan mie instan, jangan makan ini, banyak aturan. Tujuannya apa? Supaya tubuhmu sehat. Harus olahraga, harus ini, harus itu. Supaya tubuhmu sehat. Karena tubuhmu yang sehat itulah akan mampu melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, dengan baik. Di dalammu ada rohmu. Itu tadi sudah saya katakan. Sama seperti tubuhmu harus sehat dan kuat. Nah, rohmu juga harus sehat dan kuat. Harus. Karena rohmu kalau sehat dan kuat, kamu akan sanggup melakukan kebenaran. Bukan hanya itu, sanggup untuk memutuskan yang benar, memikirkan yang benar, hatimu juga benar. Kalau rohmu sakit, tidak sehat, tidak kuat, kamu akan gampang melakukan kesalahan, bahkan melakukan dosa mungkin. Gampang. Bahkan mungkin udah biasa aja. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya rohmu kuat? Sama seperti tubuhmu tadi kan, supaya kuat dia makan. Makan makanan yang sehat, tubuh jadi kuat. Samalah dengan rohmu, roh yang ada di dalammu. Kayak mana supaya rohmu kuat? Bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan supaya rohmu kuat dan sehat? Ingat ya nak, kuat dan sehat. Gimana caranya? Nggak ada cara lain. Cuma satu caranya. Sama seperti tubuhmu makan, makanan yang sehat, maka rohmu juga harus makan. Makan roh saya. Kayak mana caranya roh saya makan gitu ya? Roh makan apa rupanya roh? Apa yang bisa dimakan roh? Dia kan roh kok makan gitu ya. Nah, makan yang dimaksud di sini adalah rohmu dikasih makan dengan caranya adalah kamu belajar firman Tuhan. Belajar mendengarkan suara Tuhan. Cuma itu caranya. Makanya lah nak, setiap hari kita melakukan perenungan firman Tuhan. Saat kita devotion seperti ini, itu adalah saat di mana kamu makan. Saat di mana rohmu makan. Ingat itu, ya nak ya. Setiap kali kita melakukan devotion, atau setiap kali kamu diberikan tugas
oleh teacher untuk mengerjakan ayat devotion dan mengumpulnya. Ya, seperti pagi hari ini kita melakukan devotion. Itu adalah saat di mana kamu makan. Apa yang makan? Rohmu. Ya nak ya. Jadi rohmu itu yang ada di dalam kamu yang saya sampaikan kemarin, itu juga harus makan. Kalau nggak makan ya sakitlah rohmu. Nggak sehat juga lah rohmu. Apa dampaknya kalau rohmu nggak sehat? Ya kamu gampang melakukan kesalahan. Bahkan mungkin biasa melakukan dosa. Nggak masalah. Melawan orang tua nggak masalah. Nggak pernah ada rasa bahwa dia bersalah. Berbohong juga biasa aja. Mencuri uang orang tua juga mungkin biasa saja. Cakap kotor mungkin biasa saja. Kenapa? Karena rohmu memang sudah tidak sehat. Rohmu sakit. Kamu tidak mampu menghalau semua yang tadi saya katakan itu. Kenapa? Karena rohmu memang sakit. Rohmu tidak sehat. Tidak kuat untuk menangkal atau menghajar atau melawan hal-hal negatif itu. Sama seperti Daud berperang melawan Goliat. Nggak ada tenaga si Daud, nggak ada tenaga mau melawan Goliatnya gitu. Kalau rohmu tidak kuat dan tidak sehat. Jadi bukan hanya tubuhmu aja yang perlu sehat dan kuat, rohmu juga. Nah, devotion ini adalah saat waktunya kamu makan, rohmu makan. Ya. Itu gunanya setiap hari dilakukan devotion ini, supaya rohmu makan. Apa akibatnya? Kalau rohmu makan, kamu akan memiliki roh yang sehat. Kamu akan memiliki roh yang kuat. Roh yang kuatlah bisa mengalahkan semua yang negatif-negatif tadi. Roh yang kuatlah yang bisa memiliki iman. Saya sudah pernah sampaikan, imanlah yang mengalahkan dunia. Ya. Jadi kalau rohmu tidak sehat, rohmu sakit, rohmu tidak kuat, ya kamu imannya juga mungkin nggak ada. Makanya susah berubahnya nak. Gitu, ya. Apalagi yang sudah SMP. Pernah nggak kamu punya keinginan untuk berubah dan memulainya begitu? Mau berubah sih, iya, saya mau mem, saya mau cer, saya mau madam. Tapi rohmu nggak sanggup. Keinginanmu saja ada, tapi rohmu nggak mampu. Kenapa? Rohmu lemah, rohmu tidak kuat. Sehingga kamu juga nggak mampu rohmu untuk memerintahkan seluruh tubuhmu supaya taat kepada rohmu. Jadi kesempatan pagi hari seperti ini, nah ini adalah kesempatan yang sangat langka, ya, sangat berharga. Manfaatkan itu. Ya. Kalau bisa 5 menit sebelum jam 7:30, kamu sudah duduk. Atau enggak 2 menit deh. 2 menit sebelum 7:30, udah ada deh. Ya, apa sih yang dikerjakan di rumah? Kenapa sampai 7:35 nggak muncul? Ngapain? Jam berapa itu bangunnya? Ya kan? Saya begitu dikirim sama teacher dia link, langsung saya buka. Karena saya dari 7:15 sudah standby nunggunya. Kadang-kadang saya udah masuk teacher dia belum buka itu. Saya mama-mama, kerjaan banyak kan? Sebenarnya itu teachernya juga banyak, repot. Oke lah, yang di sekolah teratur lah. Yang di rumah? Apa kerjanya di rumah? Kok bisa tadi sudah 7:35 masih 11 orang? Siap berdoa tiba-tiba jadi udah 37 orang. Tiba-tiba muncul 20 orang data dari mana-mana. Ngapain itu di rumah? Kalau di sekolah dia pasti duduk itu. Sudah pasti sampai di sekolah pasti dia duduk dengan baik mendengarkan. Karena diarahkan teachernya. Alah yang di rumah, gimana? Tadi sampai berdoa 11 orang loh. Setelah saya berdoa tiba-tiba jadi 37 orang.
Pas ketika mulai berdoa, hepot lah mungkin ya, duduk cari tempat tuh langsung duduk. Langsung klik. Kamu ngapain di rumah? Banyak kerjaan, disuruh mama nyuci kain dulu baru belajar. Cuci piring dulu baru belajar. Ngepel dulu baru belajar. Siapa yang dibuat seperti itu? Biar nanti teachernya ngomong sama mamanya. Ya, kalau disuruh dulu kerja segala macam sampai akhirnya terlambat. Tiba-tiba disuruh ini, tiba-tiba disuruh macam-macam, sehingga akhirnya terlambat. Ngomong sama teachernya, supaya dicari jalan keluarnya. Kalau tugasmu mencuci piring, bangun cepat. Biar sempat kamu cuci piring. Gak ada alasan gara-gara cuci piring terlambat devotion. Padahal kamu sudah tahu tugasmu pagi hari memang mencuci piring. Bangunlah cepat. Jangan piring itu disalahkan. Kamu yang salah. Piringnya nggak salah apa-apa ya. Kamu memang sudah ditugaskan. Aturlah waktunya. Kalau memang kamu punya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum kamu devotion atau sebelum masuk sekolah, atur waktumu. Kerjakan. Anak saya juga seperti itu. Abi itu mencuci piring itu setiap hari, setiap pagi. Dia bangun pagi, dia cuci piring. Ya, dia disiplin, hampir nggak pernah terlambat. Padahal dia pagi-pagi tuh cuci piring, beresi kamarnya, beresi rumah lah. Banyak kerjanya pagi-pagi. Ya, kalau memang ada. Jadi jangan seperti tadi lah, ya jangan seperti itu. Nggak benar itu kayak gitu. Yang di rumah ya. Ya nak ya, perhatikan itu. Masa sampai 735 cuma 11 orang. Begitu berdoa, amin jadi 37 orang. Saya yakin itu nggak berdoa lagi tuh. Gimana dia mau berdoa, dia baru gabung. Waktu doa dimulai dia pencet link atau apalah. Itu kan udah proses lagi. Berarti dia nggak ikut doa mungkin. Ya, yang kayak gitu bertobat aja nak. Ya, saya sebenarnya sedih tadi loh, kok masih 11 orang gitu ya. Begitu amin sudah 37 orang atau 44 orang tadi, lupa saya. 37 kayaknya sih. Yang di rumah ya, ini saya tegur yang di rumah nih. Yang sesi 2 sekolahnya. Ya, orang tuanya juga mohon kerjasama. Diingatkan anaknya ya, Bapak ya, ya Ibu ya. Karena ini tetap sekolah, jadi 7.30 tetap masuk. Bukan jadi 7.40 masuknya, bukan. Ya, di saya yang di rumah ya. Ini adalah saat di mana rohmu makan. Rohmu makan, ingat itu. Kalau rohmu tidak diberi makan, rohmu juga akan sakit, tidak kuat, tidak sehat. Sama seperti tubuhmu. Ya, tadinya saya mau belajar hari ini tentang bahwa kita adalah bait Allah. Bait roh Allah. Tapi mungkin minggu depan kita belajar itu. Tadi saya tergerak untuk menegur yang terlambat devotion. Ya, kalau Tuhan saja pun tidak bisa kamu jadikan sesuatu yang berharga dalam hidupmu, apalagi yang berharga bagimu? Nggak ada. Kamu bilang rumah berharga, itu bisa habis dalam 1 hari. Kamu bilang uang berharga, itu juga bisa hilang dalam 1 hari. Habis. Kamu bilang mobilmu mobil berharga, itu bisa dalam 1 jam tabrakan habis. Jadi kalau Tuhan saja dan firman-Nya pun tidak kamu anggap berharga, apalagi yang berharga bagi hidupmu nak. Ya. Nah, dari kecil saya tuh rindu kamu tuh benar-benar mengerti bahwa Tuhan itu berharga. Tuhan itu bukan pelengkap penderita dalam hidup kita, bukan. Jangan berpikir Tuhan selalu standby menolongmu atau standby kapan saja. Enggak lah, Tuhan juga punya aturan ya. Kita nggak bisa suka-suka sama Tuhan, nggak bisa, nggak bisa. Kalau ada pemahaman seperti itu, ada di pikiranmu seperti itu, salah itu. Tuhan baik ya, Tuhan baik, tapi Tuhan juga kejam. Apa buktinya Tuhan kejam? Tahu nggak di padang gurun? Saya pernah sampaikan itu. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan itu
Di padang gurun itu dibinasakan semua. Bahasa Medannya dibunuh semua sama Tuhan di padang gurun. Habis. Yang masuk ke tanah Kanaan adalah yang lahir di luar setelah keluar dari tanah Mesir. Itu yang sampai ke tanah Kanaan. Yang bandal-bandal dari tanah Mesir habis semua. Jadi jangan dikira Tuhan juga, ya panjang sabar. Iya panjang sabar, tapi dia juga punya aturan. Saya bukan menakut-nakuti, nah. Tapi kamu juga nggak bisa bermain suka-suka sama Tuhan, nggak bisa. Nggak bisa ya nak ya. Ya, bertobat itu yang di rumah tadi ya. Jangan kayak gitu lagi lah. Ingat ya, rohmu itu harus makan. Supaya kuat dan sehat. Karena hanya roh yang kuat dan sehat yang bisa menaklukkan musuh-musuhmu. Musuh-musuh. Seperti hal-hal negatif, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak benar. Hanya dengan roh yang kuat itu bisa diselesaikan, ditaklukkan. Nah kalau rohmu nggak kuat, nggak sehat, mana bisa? Kamu akan menganggap yang salah itu benar mungkin. Ya nak ya? Jadi hargai. Kalau Tuhan saja pun dan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan itu tidak berharga bagimu, apalagi yang berharga? Harta, aduh nak, begitu mati nggak ada gunanya itu. Begitu kamu sakit, makan enak pun nggak bisa. Uangmu yang banyak itu juga nggak bisa dimakan, nggak bisa kamu manfaatkan untuk beli makanan enak. Jadi bukan itu yang utama, bukan. Ya, waktu bersekutu, waktu mendengarkan Tuhan itu waktu yang paling berharga. Kalau bagi saya begitu. Apalagi ada orang yang mengajarkan kepada kita kebenaran, itu waktu yang sangat berharga. Ya, ini sekolah lagi, sekolah. Ada aturannya, bukan suka-suka. Ya mungkin gereja suka-suka atau ada apalah, tapi sekolah kan nggak bisa. Ya, dia sudah diatur itu dan dikontrol sama teachernya. Ya nak ya, nggak bisa kamu absen, nggak bisa, karena sekolah ini. Di sekolah kamu diberikan waktu yang indah, waktu yang berharga untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, hargailah itu. Ya sayang ya. Mungkin pun nggak ada, kan kamu nggak pernah devotion selain dari di sekolah. Kalau saya atau teachernya atau madam, devotion pagi hari ini bukan satu-satunya alat atau waktu yang digunakan untuk bersekutu dengan Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Kita masing-masing punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya mungkin bisa berjam-jam untuk belajar atau bersekutu dengan Tuhan. Kamu kan mungkin hanya ini aja waktumu. Jadi cobalah untuk menghargainya. Ya nak ya, coba untuk tepat waktu. Karena mungkin kamu cuma ini saja waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan atau belajar kebenaran. Ya kan? Kalau nggak ada ini devotion pagi hari ini, mungkin kamu pun nggak belajar firman Tuhan juga ya. Mungkin ada yang belajar. Tapi mungkin almost ya, sebagian besar itu nggak, atau pokoknya nggak, sebagian besar mungkin nggak belajar gitulah. Saya juga nggak tahu. Tapi mungkin. Nah, jadi hargai itu, ya. Nggak punya roh yang kuat, nggak punya roh yang sehat, udahlah. Nah, lama-lama nggak tahu juga yang benar yang mana. Nanti kita belajar gimana cara memberi rohmu kuat. Karena ketika rohmu kuat, kamu mampu mendengarkan roh Allah. Ya, rohmu menjadi kuat untuk mendengarkan apa yang roh Allah katakan. Oke? Nah, ya nak ya, devotion pagi hari adalah kesempatan untuk rohmu makan. Rohmu makan. Supaya roh yang ada di dalammu, ya, rohmu itu menjadi roh yang kuat dan sehat. Saya rasa sampai di sini saja. God bless you. Saya serahkan kepada Teacher Astri. Okay, thank you, Ma'am Ningsi, for the word of God. Give the thumbs to Ma'am Ningsi, my students. And give applause to our God.
Ya, jadi hari ini anak, ya seperti tadi yang sudah dikatakan Mem Ningsi, masih banyak anak teacher yang telat masuknya ya nak. Seharusnya kalau kamu sudah tahu, sudah jam 7:30, kamu harus langsung masuk ke link yang sudah diberikan. Ya, kamu juga harus tahu nak, tujuan kita mendengarkan devotion ini apa, ya, supaya roh kamu bertumbuh. Ya, caranya bagaimana teacher? Ya, bagaimana cara supaya roh kita bertumbuh? Yaitu dikasih makan roh kita nak, dengan mendengarkan firman. Ya, jadi untuk besok anak teacher yang di rumah, kalau sudah dikirim teachernya link, kamu harus sudah mempersiapkan diri kamu duduk yang benar dengan dengarkan firman. Okay, that's all devotion for today. Thank you for your response, my students. Now you can open your microphone, say bye-bye to your friends, to all teacher, to Mem Ningsi and Madam. Bye.